Saudara, ribuan warga menggelar tradisi menangkap cacing laut atau bau nyale di sepanjang pantai kawasan wisata Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bau nyale adalah tradisi leluhur yang hingga kini masih dilestarikan. Setelah kita melihat video tersebut, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak etnis, suku, dan kepercayaan. Jadi tidak heran jika dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia memiliki beragam tradisi unik yang berbeda-beda tiap daerah. Tradisi-tradisi ini masih dijaga hingga sekarang, jadi Anda tetap bisa melihat bagaimana tradisi ini hidup berdampingan dengan masyarakat. Tradisi dan adat istiadat ini pasti bikin bangga kita sebagai orang Indonesia karena memang cuma bisa ditemukan di tanah air kita saja. Salah satunya adalah sebuah tradisi lokal yang menarik, tradisi bau nyale Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini melibatkan ribuan orang yang berkumpul di pantai untuk menangkap cacing laut nyale yang diyakini sebagai jelmaan dari sang Putri Mandalika. Putri Mandalika yang memiliki paras cantik dulunya menjadi primadona para pangeran dari beberapa kerajaan pada saat itu. Sang putri bingung karena jika memilih salah satu di antara pangeran tersebut akan terjadi peperangan. Akhirnya sang putri memilih mengorbankan dirinya sendiri dengan menceburkan diri ke laut untuk kesejahteraan masyarakat Lombok. Beberapa saat setelah Putri Mandalika menceburkan diri, muncullah binatang kecil berbentuk cacing laut dengan jumlah sangat banyak. Mereka menduga binatang itu adalah jelmaan sang putri dan beramai-ramai mengambil binatang itu sebanyak-banyaknya untuk dinikmati sebagai rasa cinta kasih. Nyale merupakan cacing laut yang berwarna-warni yang hidup di lubang dan batu karang bawah laut. Hewan ini biasanya muncul setahun sekali pada awal tahun tanggal 20 bulan 10 pada penanggalan tradisional Sasak. Bagi masyarakat selain mengikuti tradisi, menangkap nyale juga memberikan kesejahteraan bagi mereka. Harga nyale atau cacing laut tersebut di tengah masyarakat atau di pasar cukup mahal. Bagi yang beruntung saat menangkap nyale, mereka bisa menjualnya pada pedagang atau masyarakat yang tidak ikut turun menangkap nyale yang biasa muncul pada dini hari. Apalagi bagi masyarakat sekitar, mengonsumsi nyale memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan dan memberikan kemakmuran bagi masyarakat di sekitar. Nah, beberapa fungsi tradisi bau nyale terhadap masyarakat suku Sasak sebagai berikut. 1. Fungsi historis untuk mengenang dan menghargai kembali sejarah para leluhur dan para pemimpin lainnya yang sudah berjasa terhadap tradisi bau nyale. 2. Sebagai rekreasi. Menangkap nyale bagi masyarakat memiliki makna dan arti tersendiri karena mereka dapat melepaskan rasa lelah setelah bekerja. Jadi tradisi ini merupakan hiburan menarik untuk masyarakat Lombok. 3. Sebagai event pariwisata. 4. Sebagai wadah ekspresi nilai budaya. Tradisi bau nyale memiliki nilai budaya yang telah memberikan identitas pada suku Sasak pada umumnya dan khususnya untuk kaum perempuan. 5. Sebagai penggerak ekonomi masyarakat. 6. Sebagai enkulturasi budaya. Secara tidak langsung, tradisi yang dianut menjadi sebuah proses enkulturasi karena yang hadir dalam acara tersebut bukanlah orang dewasa saja, akan tetapi anak kecil juga. Dalam hal ini, proses enkulturasi dapat diajarkan tentang bagaimana bersabar dalam menunggu hewan nyale keluar. Meskipun tradisi ini memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat setempat, tetapi terdapat dampak yang terkait dengan tradisi lokal tersebut, yaitu potensi kerusakan lingkungan akibat peningkatan jumlah pengunjung dan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan polusi, kerusakan terhadap ekosistem pantai, dan penangkapan massal nyale untuk keperluan tradisi bisa menyebabkan stres pada hewan ini, serta dapat mengakibatkan penurunan populasi nyale. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita sudah sepatutnya mempertahankan tradisi yang berharga sambil memastikan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung, memperkuat aturan penangkapan nyale, dan memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut, membersihkan sampah setelah acara, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, mendorong partisipasi yang bertanggung jawab dari semua pihak yang terlibat, serta menekankan nilai-nilai budaya dan spiritual dari tradisi ini. Diharapkan
dengan hal ini, tradisi bau nyale dapat tetap dilestarikan sambil memperhatikan aspek-aspek penting seperti konservasi lingkungan, keberlanjutan budaya, kesejahteraan hewan, dan pariwisata berkelanjutan.